Pagi anak-anak, hari ini kita belajar matematika bab 4 tentang persamaan garis lurus. Ada sebuah ilustrasi yang untuk mengantar kita supaya bisa memahami materi persamaan garis adalah misalnya seorang musisi memainkan secara langsung dua nada lagu dalam sebuah studio rekaman. Nada yang satu dua kali lebih keras dari nada yang lain. Tentu saja hasil rekaman diharapkan juga sama, yaitu nada yang satu dua kali lebih keras dari nada yang lain. Jika digambarkan di atas kertas, hubungan antara permainan musik secara langsung dan hasil rekamannya berbentuk garis lurus. Hal ini berarti makin lurus garis yang berbentuk, maka makin mirip musik yang dihasilkan antara permainan langsung dan rekamannya. Garis pokok materi yang harus dipelajari adalah yang pertama, A. Memahami persamaan garis, B. Menentukan gradien atau kemiringan, menentukan titik potong dua garis, dan penerapan konsep persamaan garis lurus. Materi prasyarat yang harus dipahami oleh siswa adalah memahami perbandingan antara dua pecahan atau menyederhanakan bentuk pecahan. Karena untuk menghitung gradien atau derajat kemiringan suatu garis, itu merupakan perbandingan antara koordinat titik secara vertikal terhadap koordinat titik secara horizontal. A. Persamaan garis. Persamaan Y sama dengan MX tambah C disebut persamaan garis lurus, dengan M adalah gradien dan C adalah suatu konstanta. Untuk bisa menggambar grafik persamaan garis, langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, menentukan paling sedikit dua titik yang memenuhi persamaan tersebut. Kemudian menghubungkan kedua titik tersebut sehingga membentuk sebuah garis. B. Gradien. Satu gradien garis yang melalui titik pusat koordinat dan titik X, Y. Gradiennya langsung terlihat pada persamaan. Misalnya persamaan Y sama dengan MX, maka gradiennya adalah M. Sedangkan persamaan Y sama dengan MX tambah C, gradiennya adalah M. Nomor 2, gradien garis yang melalui dua titik dapat dihitung atau dicari dengan menggunakan konsep M sama dengan Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1, atau M sama dengan Y1 kurang Y2 per X1 kurang X2. Perhatikan soal berikut. Tentukan gradien garis yang melalui titik P 3,4 dan Q 5,-4. Penyelesaiannya adalah M sama dengan YQ atau koordinat titik YQ kurang YP per XQ kurang XP sama dengan -4 kurang 4 per 5 kurang 3 sama dengan -8 per 2 disederhanakan menjadi -4. Nomor 3, mengenal gradien garis tertentu. A. Gradien garis yang sejajar dengan sumbu X. Untuk gradien garis yang sejajar dengan sumbu X, hasilnya adalah 0. Perhatikan pada koordinat gambar di samping. B. Gradien garis yang sejajar dengan sumbu Y. Gradien garis yang sejajar dengan sumbu Y adalah tidak terdefinisi. Nomor C. Gradien garis-garis yang sejajar. Garis-garis yang saling sejajar memiliki gradien yang sama. Itu terlihat pada gambar di samping dengan menggunakan bidang koordinat. Sedangkan gradien garis yang saling tegak lurus, hasil kali dua gradien garis yang saling tegak lurus adalah -1 atau M1 kali M2 sama dengan -1. Untuk gradien garis dengan persamaan AX tambah BY tambah C sama dengan 0, gradien garis dengan persamaan berbentuk itu dapat ditentukan dengan dua cara, yaitu yang pertama membuat tabel koordinat, yang kedua mengubah bentuk AX tambah BY tambah C sama dengan 0 ke dalam bentuk Y sama dengan MX tambah C. Atau dengan cara cepat, pada persamaan garis AX tambah BY tambah C sama dengan 0 adalah negatif A per B, dengan A itu koefisien dari variabel X dan B adalah koefisien dari variabel Y. Nomor C, menentukan persamaan garis. 1. Persamaan garis
dengan gradien M dan melalui titik X1, Y1 dapat dihitung atau dapat dicari dengan menggunakan konsep Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1. Nomor 2, persamaan garis yang melalui sebuah titik dan sejajar garis yang lain dapat dihitung dengan Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1. Nomor 3, persamaan garis melalui sebuah titik dan tegak lurus dengan garis yang lain. Persamaan garis yang melalui titik X1, Y1 dan tegak lurus garis Y sama dengan MX tambah C dapat dihitung dengan konsep Y kurang Y1 sama dengan negatif 1 per M kali X kurang X1. Nomor 4, persamaan garis yang melalui titik X1 melalui dua titik, yaitu X1, Y1 dan X2, Y2 dapat dihitung dengan konsep Y kurang Y1 per Y1 kurang Y2 sama dengan X kurang Y1 per X1 kurang X2. Perhatikan contoh berikut. Kita diminta untuk menentukan persamaan garis yang melalui koordinat titik B 3,2 dan Q negatif 1,0. Diketahui X1 sama dengan 3, Y1 sama dengan 2, X2 sama dengan negatif 1 dan Y2 sama dengan 0. Disubstitusikan ke dalam rumus Y kurang Y1 per Y1 kurang Y2 sama dengan X kurang X1 per X1 kurang X2 sama dengan Y kurang 2 per 2 kurang 0 sama dengan X kurang 3 per 3 kurang negatif 1. Hasilnya adalah Y kurang 2 per 2 sama dengan X kurang 3 per 3 tambah 1 sama dengan Y kurang 2 per 2 sama dengan X kurang 3 per 4. Untuk bisa menentukan persamaan, kita kali silang 4 kali Y kurang 2 sama dengan 2 kali X kurang 3. Hasilnya adalah 4Y kurang 8 sama dengan 2X kurang 6. Disederhanakan lagi menjadi 4Y sama dengan 2X kurang 6 tambah 8. Karena 8 dan 6 itu sama-sama konstanta, maka dikelompokkan suatu sisi. Hasilnya adalah 4Y sama dengan 2X kurang 2 sama dengan semua ruas dibagi 4. Maka Y sama dengan 1/4 kali 2X kurang 2. Disederhanakan menjadi Y sama dengan 1/2 kali X tambah 1. D, menentukan titik potong dua garis. Dua buah garis yang tidak sejajar dan terletak pada bidang datar akan saling berpotongan di suatu titik. Dapat diperoleh dengan menyelesaikan persamaan. Untuk bisa menentukan titik potong kedua garis, kita membuat perbandingan antara Y1 sama dengan Y2. Maka dapat diperoleh atau dengan cara menyelesaikan persamaannya adalah A1. X tambah B1 sama dengan A2X tambah B2. Perhatikan contoh berikut. Tentukan titik potong dari garis Y sama dengan 4X kurang 1 dan Y sama dengan X tambah 8. Dari konsep kita membuat perbandingan Y1 sama dengan Y2, maka bentuknya akan menjadi 4X kurang 1 sama dengan X tambah 8. Supaya kita bisa mendapatkan nilai X, maka yang memiliki suku sama, itu dikelompokkan sisi yang sama, maka akan menjadi 4X kurang X sama dengan 8 tambah 1. 3X sama dengan 9, X sama dengan 3. Nilai Y diperoleh dengan cara memasukkan nilai X ke salah satu bentuk persamaan, terserah. Mau Y sama dengan 4X kurang 1 atau Y sama dengan X tambah 8. Maka Y sama dengan 4 kali 3 kurang 1 sama dengan 12 kurang 1, Y sama dengan 11. Maka titik potong kedua garis tersebut adalah 3,11. Penerapan konsep persamaan garis. Diketahui titik A 4,6, koordinat B-nya negatif 5,2 dan C-nya 6, negatif 3. Kita diminta untuk menentukan persamaan garis tinggi yang ditarik dari titik B ke sisi AC. Sebelum kita menghitung atau menentukan persamaan garis, kita menggambar dalam bidang koordinat, maka akan tampak pada gambar sebagai berikut. Setelah itu kita membuat sebuah garis tinggi atau garis yang ditarik dari titik B ke sisi AC. Garis BD sendiri merupakan garis tinggi karena dia selalu tegak lurus dengan sisi di hadapannya. Setelah itu kita menentukan gradien garis AC. MAC sama dengan Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1
sama dengan negatif 3 kurang 6 per 6 kurang 4 sama dengan negatif 9 per 2. Setelah itu kita menentukan garis tinggi BD tegak lurus. Karena garis tinggi BD tegak lurus dengan garis AC, maka M1 kali M2 sama dengan negatif 1. Sehingga negatif 9 per 2 kali M2 itu sama dengan negatif 1, maka M2 sama dengan 2 per 9. Maka persamaan garis tinggi BD adalah 2X kurang 9Y tambah 28 sama dengan 0. Tugas nomor 1, tentukan persamaan garis yang melalui titik negatif 3,1 dan titik di negatif 5,7 serta titik 2,4 dan titik 3, negatif 2. Nomor 2, tentukan persamaan garis yang melalui titik pusat koordinat dan sejajar dengan garis X tambah Y sama dengan 3 dan 2X kurang Y kurang 6 sama dengan 0. Nomor 3, tentukan persamaan garis yang melalui titik pusat koordinat dan tegak lurus dengan garis 3X tambah Y kurang 4 sama dengan 0 dan 3Y sama dengan 2X tambah 1. Nomor 4, tentukan persamaan garis yang melalui titik F 2,3 yang memiliki gradien sejajar dengan garis 3X tambah 2Y kurang 4 sama dengan 0 dan tegak lurus dengan garis 2X kurang 4Y tambah 8 sama dengan 0. Nomor 5, gambar dan tentukan koordinat titik potong dari persamaan berikut. Yang pertama 4X kurang Y sama dengan 12. Yang kedua 7X tambah 3Y sama dengan 5. Yang ketiga 2X kurang 3Y kurang 9 sama dengan 0. Sekian materi dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.